sirah cecek. Dan di bagian belakang sirah cecek itu ada bagian yang menyempit seperti leher. Ini seperti menyempit seperti leher. Nah, seperti kayak gini, kayak gitu ya. Dan lebih jelasnya teman-teman bisa ambil sebilah keris ya untuk contohnya, untuk melihatnya, untuk membandingkan ya. Nah, ini yang menyempit seperti leher ini disebut dengan gulu melet ya. Ekor ya, ekor cecek ya, ekor cecek ini ya, ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Karin Duadi Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang gonjok ya, gonjok atau ganja keris. Ganja adalah bagian bawah dari sebilah keris ya. Seolah-olah ganja ini merupakan alas atau dasar dari bilah keris itu. Nah, pada tengah ganja itu biasanya ada lubang untuk memasukkan bagian besi. Nanti kita contohkan ya. Bagian bilah dan bagian ganja ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Beberapa pengamat budaya keris mengatakan bahwa bagian-bagian itu melambangkan satu kesatuan antara lingga dan yoni. Nah, bagian gonjo mewakili lambang yoni, sedangkan bagian bilah melambangkan lingga. Dalam budaya lama, persatuan antara lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan, kesinambungan, dan keabadian. Nah, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil satu contoh ganja itu pada sebilah keris Pandawa. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini kita harus buka dulu ini handle-nya ya, agar kita bisa lebih jelas lagi melihat bagian-bagian gonjo. Kita buka dulu besinya. Nah, ini kita buka dulu lilitannya ya. Fungsi lilitan ini adalah untuk supaya kuat dan kokoh ya, tidak mudah lepas ini. Kalau zaman dulu itu konon katanya memakai rambut si pemilik. Kalau nggak salah, karena saya masih sama-sama belajar ya, karena gunanya memakai lilitan pada besi ini, memakai rambut pemilik, konon katanya agar bisa bersinergi, bilah keris tersebut agar bisa bersinergi dengan pemiliknya. Nah, ini bagian gonjo ya, ini bagian gonjo. Nah, ini bagian gonjo, ini bagian gonjo ya. Nah, ini yang kita tadi sebut adalah mirip tubuh cicak ya, mirip tubuh cicak. Nah, ini bagian ujung ini biasanya kita sebut dengan kepala cicaknya. Yang ini disebut kepala cicak ya, kepala cicak. Nah, bagian yang agak meruncing, yang depan ini agak meruncing, itu disebut dengan cocor. Ini bagian ini di bagian depan ini disebut dengan cocor ya. Bagian kepala ini disebut dengan sirah cicak ya. Oh, kameranya di sini. Kita lanjutkan ya. Di bagian belakang sirah cecek ini depan ya, yang dimaksud tadi. Di bagian depan ini sirah cecek, dan di bagian belakang sirah cecek itu ada bagian yang menyempit seperti leher. Ini seperti menyempit seperti leher. Nah, seperti kayak gini, kayak gitu ya. Dan lebih jelasnya teman-teman bisa ambil sebilah keris ya untuk contohnya, untuk melihatnya, untuk membandingkan ya. Nah, ini yang menyempit seperti leher ini disebut dengan gulu melet ya. Ini agak kurang jelas ya kalau di video. Nah, ini yang disebut dengan gulu melet. Begitu pula dengan bagian perut dan ekor ganja selalu dikaitkan dengan tubuh cicak ya, tubuh cicak. Nah,
Nah, untuk perut ini, bagian perut ya, bagian ini. Perut itu istilahnya wetengan atau waduk atau gendok ya. Dan yang lainnya itu ada ekor ya, ekor cecek ya, ekor cecek ini ya, ekor cecek. Gonjo itu ada bermacam-macam ya, macamnya diantaranya ada gonjo wuwung, gonjo batok mengkurep, ada gonjo sepang, ada gonjo dungkul, satu lagi ada gonjo kelap lintah, terus ada satu lagi gonjo wilut ya, satu lagi ada gonjo wilut. Tepat di tengah waduk ada lubang bergaris tengah kira-kira 0,8 cm untuk jalan masuknya pesi keris. Pada keris buatan Palembang, lubang pesi ini biasanya lebih lebar, yakni sekitar 1 cm. Nah, lubang ini di arah endas cecek dan arah kepet terdapat alur kecil sebesar jarum untuk tempat lalunya pantek atau sindik ya, yang membuat ganja keris itu rapat dengan pesinya. Ganja wuwung adalah bentuk ganja yang paling tua. Keris-keris Tangguh Segaluh, Pajajaran, dan Tuban kebanyakan memakai ganja wuwung. Ragam bentuk ganja itu tidak menentukan nama dapur sesuatu keris, tetapi menjadi pertimbangan untuk menentukan tangguhnya. Jadi sebuah keris berdapur Pasopati misalnya bisa memakai ganja wuwung, bisa ganja yang bantok mengkurep atau wilut. Tetapi sebilah keris berdapur Tilam Upih misalnya, kalau memakai ganja wuwung bisa diperkirakan keris itu tergolong tangguh tua. Mungkin Tangguh Pajajaran, mungkin Tuban. Dan kalau ganjanya kelap lintah, itu tidak mungkin keris Tangguh Pajajaran atau Tuban. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang gonjo ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklum kita masih sama-sama belajar. Dan konten ini juga saya fokuskan, diperuntukkan juga untuk teman-teman pemula ya, dan untuk teman-teman yang sudah senior mohon bimbingannya, dan maaf bukan saya menggurui ya, tetapi saya hanya sama-sama belajar lah gitu ya, sama-sama belajar terutama untuk pemula ya. Sekali lagi saya bikin konten ini bukan menggurui teman-teman yang sudah pintar, yang sudah senior, tapi ini lebih ke teman-teman yang untuk pemula. Dan satu lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, mohon kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Ditunggu saran dan kritiknya. Yang paling penting itu sarannya yang membangun ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.